untuk cabang kedua, jadi harus lebih tinggi sedikit daripada cabang pertama. Halo teman-teman semuanya, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba bincang-bincang sedikit mengenai teknik perantingan atau percabangan dari sebuah bakalan bonsai yang tentunya sesuai dengan gerak dasar dari bakalan bonsai sendiri. Hal ini sangat penting karena bagaimanapun niat teman-teman untuk membudidayakan seni bonsai, kalau teman-teman masih kabur dalam hal teknik perantingan atau percabangan dari sebuah bakalan bonsai, maka tentunya itu bisa menjadi penghambat bagi teman-teman untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang seni bonsai itu. Nah, karena itu teman, salah satu kuncinya adalah teman-teman harus melihat dulu bagaimana gerak dasar dari batang, ya, pergerakannya ini. Kemudian disitulah teman-teman menentukan kira-kira nantinya cabang pertamanya kemana, ya. Kemudian begitu juga seterusnya, cabang keduanya kemana, cabang ketiganya kemana, sampai kepada mahkota atau kanopinya. Ini sangat penting memang, karena kalau misalnya teman-teman sekedar membentuk saja, tidak mengikuti gerak dari dasar ini, ada kemungkinan muncul ketidakharmonisan, ketidakserasian antara gerak dengan bentuk percabangan atau pengarahan perantingan dan percabangan daripada bonsai itu. Nah, seperti teman-teman lihat di layar ini, bonsai serut saya ini, kita bisa lihat gerak batangnya ini, ya. Maka di sini yang paling bagus kelihatan kalau ini kita teruskan, ya. Karena itulah diupayakan di sini ada cabang. Nah, inilah nanti kita arahkan ini, ya. Nah, mungkin dengan cara ditekuk turun untuk menghindari kesan terlalu tinggi, ya. Jadi ini nanti kita tekuk ke bawah, kemudian rantingnya inilah kita mainkan untuk mengisi kekosongan di sini. Ya, mungkin misalnya ada 3 atau 4 ranting di sini, kita mainkan agar bisa mengisi kekosongan yang ada pada ruang antara ini dengan cabang kedua, ketiga dan seterusnya itu. Kebetulan bakalan bonsai ini teman, cabang bawahnya ini adalah dari hasil sambung sisip. Jadi awalnya saya melihat bahwa bakalan bonsai ini yang paling bagus kalau ada cabang di sini. Makanya saya ambil gerak cepat untuk sambung sisip di sini. Karena kalau menunggu kapan kira-kira baru bisa muncul cabang di sini. Nah, kalaupun nantinya ada yang tunggu di sekitar ini, belum tentu juga pas di ujung bawah sini. Karena itulah saya memilih cara sambung dengan teknik sisip untuk pengadaan cabangnya ini. Dan ini teman berhasil, ya, sudah panjang sekali ini. Baik, sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman bukti bahwa ini adalah hasil dari sambung sisip yang telah saya lakukan pada bakalan bonsai ini. Nah, ini teman, kita lihat ini yang benjolan keluar ini,
ini adalah bekas sisipan. Kemudian saya masukkan entres dari cabang serut itu sendiri. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang ini sudah tumbuh dengan baik. Jadi nanti seperti yang saya katakan tadi, ini cabangnya teman, ini saya akan turunkan ke bawah. Dan nantinya di bagian-bagian yang kosong ini ke atas nanti diisi dengan perantingan. Tentunya di sini nanti harus diadakan proses pemotongan ya mungkin sampai 3 atau 4 kali. Karena kalau cabang ini kita teruskan teman, tentu kelihatan sangat kaku. Kenapa? Karena besar dari sini ke ujung ini hampir rata. Dan bonsai itu yang sebenarnya yang bagus adalah ada proses pengecilan. Misalnya dari sini sampai ke ujung. Karena itu mungkin nantinya di sini dipotong teman. Ya. Kemudian menunggu lagi ini sampai panjang. Kemudian dipotong lagi sehingga muncul lagi ranting-ranting yang baru. Itulah nanti yang kita bentuk. Nah, kalau kita misalnya mau membentuk secara instan saja, ini sudah siap jadi bentuknya. Tetapi untuk prosesnya ini masih sangat kurang bagus sebagai sebuah bonsai yang baik. Jadi bonsai itu harus melalui proses. Ada proses-proses pemotongan sehingga tercipta suatu pengecilan dari pangkal ke ujung. Ya, jadi ini persiapan cabang satunya. Ini cabang belakang ada satu. Ya, ini lagi ada ke kanan. Jadi ini sudah cukup sebenarnya untuk sebuah bonsai. Jadi di atasnya ini kita sudah bisa bentuk sebagai kanopinya atau mahkotanya. Ya, apalagi di sini ada kesan leher ya. Dari jarak ini dengan ke atas ini kita anggap sebagai leher, maka inilah nanti dipersiapkan kanopinya. Untuk percabangan dari bakalan bonsai sebenarnya teman cukup 3 saja. Jadi 1, 2, 3 kemudian kanopi. Tidak usah terlalu banyak. Kecuali kalau batangnya kecil dan tinggi, barulah nanti kita buat beberapa cabang untuk melengkapi sampai kepada puncak. Nah, baik, saya akan coba potong di bagian mana kira-kira yang saya potong supaya nantinya bisa tetap cepat berkembang tanpa mempengaruhi proses pembesaran daripada cabang yang saya potong itu. Ini baru saja saya potong teman. Jadi bisa dilihat ini teknik percabangannya. Jadi dari batang ini langsung ke sini untuk cabang pertama. Nanti ini setelah panjang tumbuh lagi rantingnya ini untuk dijadikan terusan sebagai cabang. Ini nanti akan ditekuk sedikit begini. Ya, kemudian ke sini. Kemudian untuk cabang keduanya ini di belakang, jadi agak lebih tinggi sedikit. Jangan ada yang sejajar. Ini nanti ditekuk ke belakang. Kemudian ini batangnya ke atas. Kalau bagusnya ini dari sini dibiarkan sedikit ke sini, baru tekuk ke atas ke belakang ya. Nah, jadi nanti ini untuk cabang ketiganya, keempat dan seterusnya sampai ke kanopi. Jadi diupayakan tidak ada cabang yang sejajar. Jadi sejajar maksudnya di sini sejajar antara ini dengan di sini. Bisa juga sejajar, misalnya kalau ada cabang di sini ada juga cabang di sini. Ini sangat mengganggu pertumbuhan yang di bawah karena terhalangi oleh cabang yang di atas. Ya, baik, saya akan coba tunjukkan ke bonsai saya yang lain yang sudah saya potong seperti ini untuk menunggu proses pengecilan cabangnya. Ini juga serut teman yang sudah mengalami proses seperti tadi. Dan teman-teman bisa lihat ini bekas
potongannya ini juga. Dan sekarang ini sudah mulai agak panjang dan sudah dipotong lagi di sini untuk proses pengecilan di sini. Kemudian untuk sistem percabangan, karena di sini saya gunakan sebagai cabang pertama teman, jadi lekukannya terserah mau ditekuk lagi supaya jangan terlalu kaku, kemudian nanti di sini naik. Nah ini untuk cabang kedua, jadi harus lebih tinggi sedikit daripada cabang pertama. Ya. Kemudian cabang ketiga ke belakang agak serong ke kanan sedikit ini, jadi posisinya juga lebih tinggi. Begitu juga cabang di atasnya lagi ini ada jarak sedikit. Kemudian ke atasnya lagi ke kanopinya ini juga ada jarak. Ya, jadi diupayakan untuk membuat percabangan bonsai. Misalnya kalau ada cabang di sini, tidak usah ada lagi cabang di sini yang pas sejajar, ya. Nah, begitu juga untuk yang di atasnya, itu hindari juga antara ini sejajar arahnya ya. Di atasnya kenapa? Karena bisa saja mempengaruhi pertumbuhan ini karena terhalang oleh cabang yang di atas untuk mendapatkan sinar matahari, sehingga bisa jadi nanti perkembangan cabang di bawah ini menjadi terhambat akibat kurang kena sinar matahari. Ya, jadi usahakan sejajarnya, jangan ada yang sejajar di sini pertumbuhannya, kemudian sejajar juga di atas pas searah dengan ini. Ini juga jenis serut teman yang sudah saya potong. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang cabang-cabangnya yang sudah saya potong ya. Kemudian di belakangnya ini asam jawa yang saya tanam di kayu mati. Ini juga saya sudah adakan pemotongan. Nah ini kayu matinya yang di bawah ini, tumbuhnya di dalam ini ya. Nah ini beringin yang sudah jadi. Jadi teman-teman bisa lihat ini sistem percabangannya. Yang di layar ini adalah jenis serut yang sudah lengkap percabangan perantingan sampai ke cucu ranting. Ya, teman-teman bisa lihat ini pergerakan batangnya ya ke atas ini teman, dan teman-teman juga bisa lihat ini keseimbangan antara batang dengan cabang, antara cabang dengan ranting sampai ke anak ranting. Jadi ini tinggal menunggu tumbuhnya daun ya. Nah ini sudah lengkap. Nah demikianlah teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.